Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong
Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan akhir dari hidup seseorang, maka kita akan bisa melihat puncak dari apa yang diusahakannya sepanjang hidupnya. Sementara semua kita tidak tahu akhir dari segala sesuatu. Kita tidak tahu akhir dari kehidupan masing-masing kita seperti apa kelak. Walaupun kita semuanya memiliki pengharapan bahwa apa yang dimulai yang baik sudah seharusnya diakhiri dengan baik pula. Tetapi kita belajar dari sejarah kehidupan bahwa tidak semua orang yang mengawalinya dengan baik bisa mengakhirinya dengan baik. Demikian juga ketika orang tidak mengawali dengan baik, tetapi dia bisa mengakhirinya dengan baik. Dan karena memang kita ini tidak mengerti ending segala sesuatu, maka lebih baik kita ini belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memiliki akan rencana yang begitu indah, sempurna buat setiap kita. Sudah selayaknya kita ini percaya kepadanya. Walaupun kecenderungan manusiawi kita adalah berjalan sesuai dengan pertimbangan yang menurut kita baik, tetapi kalau kita melihat akhir dari segala sesuatu, maka kita sadar kesombongan, kekerasan hati, hidup yang mengandalkan diri sendiri, kekuatan manusia kita akan berakhir dengan kegagalan, bahkan kebinasaan. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulangi pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 bagian yang terakhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita boleh-boleh saja mengaku bahwa mengenal Tuhan dan mengerti akan rencana Tuhan. Tetapi proses untuk menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan di hadapan kita yang tersembunyi, yang ada di belakang segala sesuatu yang kita lihat, atau ada kehendak Tuhan dalam 1, 2, 3 langkah ke depan, di mana proses yang pertama itu kita tidak paham bahwa itu adalah rencana Tuhan. Akhirnya di langkah yang ketiga kita baru tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan. Membuktikan bahwa memang manusia tidak dapat menyelami apa yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita bisa mengerti dari awal, tetapi di dalam proses, di dalam tengah-tengah prosesnya kita bisa seperti kehilangan. Kita seperti kehilangan arah. Tuhan ini mau bawa kemana? Dan apa yang sedang dilakukannya di dalam hidup kita. Sebenarnya itu adalah bagian dari proses Tuhan membangun kesabaran di dalam hidup kita. Tuhan sedang membangun proses di dalam kita untuk belajar apa artinya ketekunan. Dan itu bisa jadi juga bagian dari pembelajaran Tuhan untuk mengajar kesetiaan dalam hidup kita.
Kita yang tidak dapat memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, di tengah-tengah prosesnya kita ini kemudian merasa sendirian. Di situ juga diuji bagaimana kita tetap setia dan percaya kepadanya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk kemudian bisa memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, tidak ada cara lain kecuali kita mendengar Tuhan penolong kita, Tuhan Roh Kudus itu menyampaikan apa yang akan terjadi di depan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ulangi lagi bagian yang terakhir. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi selain kita memegang akan janji firman Tuhan tentang masa depan, maka tidak ada cara lain kecuali kita ini dengar-dengaran dengan Tuhan Roh Kudus, karena Dia yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Apakah hal yang akan datang itu adalah bagian yang umum dari semua orang yang percaya ketika taat kepada firman Tuhan, atau bahkan hal-hal yang akan datang adalah bagian dari rencana Tuhan buat setiap pribadi, buat saya, dan buat saudara. Karena Dia bersama kita, di dalam kita, Dia mengajari kita, menuntun kita, dan akan membawa kepada masa depan yang penuh harapan. Dia Tuhan yang paling tahu awal dari segala sesuatu dalam hidup kita. Dia juga yang tahu akhir dari segala sesuatu. Kehidupan buat setiap kita yang mau percaya kepadanya setia sampai akhir, dan kebinasaan ketika kita menolak Dia dan menyangkali Dia. Dan kali ini kita akan belajar akhir dari beberapa orang nabi dan hamba-hamba Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Kita akan belajar tentang akhir hidup Musa, akhir hidup Yosua, akhir hidup Daud, akhir hidup Salomo, akhir hidup Nabi Samuel, dan masih banyak lagi akhir hidup dari para hamba-hamba Tuhan. Untuk apa kita belajar tentang akhir hidup dari hamba-hamba Tuhan ini? Untuk menimba akan pengalaman hidup mereka, apa yang dialami oleh mereka dengan Tuhan, supaya kita ini memperoleh pengertian, dan supaya kita ini tidak melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Supaya saya dan saudara belajar bahwa segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan itu sempurna dan baik adanya. Impian Tuhan atas orang Israel untuk membawa mereka dari Mesir, dari Gosyen ke tanah perjanjian adalah impian yang mulia dan sangat baik untuk orang Israel. Tetapi kemudian kita tahu bahwa di dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, mereka tidak sepenuhnya percaya, menyerah, berbakti, dan takut akan Tuhan. Bahkan mereka melawan pemimpin dan melawan Tuhan. Ketika satu demi satu suku diambil perwakilan untuk mengintai tanah Kanaan, apa yang terjadi kemudian? Dari 12 orang wakil suku itu, 10 dari antara 12 suku yang ikut mengintai, mereka memberitakan akan kabar buruk tentang negeri itu. Sementara Yosua dan Kaleb yang mewakili akan sukunya, mereka lebih bisa melihat akan apa yang akan dikerjakan Tuhan, kebesaran Tuhan yang bisa mengalahkan akan orang-orang Kanaan. Kemudian orang Israel ini lebih percaya kepada berita dari 10 orang. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka ingin kembali ke Mesir.
Dan pemberontakan itu sungguh menyakiti hati Tuhan. Saudara, kita belajar impian besar dari Tuhan untuk orang Israel digagalkan oleh orang Israel. Saya ulangi sekali lagi, rencana besar Tuhan dalam hidup orang Israel, impian besar Tuhan dalam hidup orang Israel digagalkan oleh pemberontakan orang Israel. Dan semua prajurit, orang-orang gagah perkasa yang mampu berperang ini, yang berjumlah 603.550 orang ini, mati di padang gurun sekian puluh tahun kemudian. Mereka sudah melihat pekerjaan Tuhan yang besar ketika mereka di tanah Mesir. Mereka mengalami pertolongan mujizat Tuhan, bahkan ketika keluar dari Mesir mereka melihat Tuhan memberkati mereka dengan sangat limpah. Tetapi kemudian apa yang terjadi tahun demi tahun berikutnya? Walaupun penyertaan Tuhan sangat jelas dalam hidup orang Israel, tiang awan, tiang api, pemeliharaan makan setiap hari, mereka minta minum, diberi minum, mereka minta daging, diberi daging. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Tetapi perhatikan, akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan, walaupun rencana Tuhan dalam hidup mereka adalah memasuki tanah Israel, memasuki tanah perjanjian yang sudah disediakan oleh Tuhan buat mereka. Saudara, mari kita belajar akan hal ini. Sebelum kita belajar akhir dari kehidupan para hamba Tuhan, bahkan Raja Israel, kita bisa belajar dari orang Israel bagaimana rencana Tuhan, impian Tuhan dalam hidup mereka bisa digagalkan oleh mereka sendiri. Kita belajar bahwa rencana Tuhan yang berkaitan dengan umatnya tetap harus membutuhkan kerjasama dari umatnya. Tuhan memberikan janji, umatnya harus percaya. Ekspresi dari percaya dilakukan dengan mentaati kebenaran firman Tuhan, percaya akan setiap perintahnya, mentaatinya, bahkan ketika harus mengalami masa-masa sulit, pelatihan, penderitaan. Tapi kalau itu bagian dari rencana Tuhan atas impian yang begitu baik untuk umatnya, maka tidak ada cara lain kecuali berharap dan bergantung kepada Tuhan. Mari hadapkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Apakah bulan-bulan ini, apakah tahun-tahun ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang kita hidupi? Apakah bagian dari proses Tuhan yang sedang terjadi di dalam hidup kita? Atau apakah kita ini sekarang kehilangan arah, bahkan jauh dari Tuhan? Mari balik kepada Tuhan dan percaya kepadanya, karena Dia yang memulai yang baik di antara kita akan mengakhirinya juga dengan luar biasa. Mari mulai dengan Tuhan dari awal, di dalam prosesnya sampai pada akhir kehidupan kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin.
Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.